bahwa masyarakat Jawa dan Bali khususnya sering mengaitkan peristiwa-peristiwa dahsyat dengan menggunakan referensi dari ramalan, mimpi, dan fenomena spiritual lainnya. Prabu Jayabaya adalah seorang raja sekaligus pujangga legendaris, menulis ramalan pada masa lampau yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia hingga sekarang. Dalam ramalannya, Raja Kediri itu salah satunya menyebutkan beberapa ciri, sifat, dan karakter Satria Piningit, sang Ratu Adil, yang bakal memimpin negara. Di kalangan masyarakat luas banyak yang menyamakan makna antara Satria Piningit dan Ratu Adil. Fakta itu tidak sepenuhnya salah karena makna keduanya memang saling berkaitan. Secara harfiah, Satria Piningit diartikan kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Secara substansial, kesatria itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Sedangkan piningit masih dipingit atau dirahasiakan, dalam hal ini dimaksudkan oleh zaman. Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa berasumsi dan menduga-duga atau menafsir istilah tersebut. Demikian halnya, Ratu Adil secara harfiah dapat diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Akan tetapi, seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satria Piningit belum tentu dapat menjadi Ratu Adil, sebab untuk menjadi Ratu Adil tentu harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok dan golongan yang mendukungnya. Kebijakannya semata-mata hanya untuk melindungi, bukan sebaliknya memeras rakyat. Gabungan dari kedua istilah itu, kemudian muncul istilah Satria Piningit sinisihan Wahyu Ratu Adil, yang juga mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat dan karakter yang disebutkan, lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Merujuk pada dokumen lain, misalnya dalam kitab Musarar hasil gubahan Sunan Giri Prapen, bait 159, yang juga bersumber dari Jangka Jayabaya. Kitab Musarar adalah konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur, sebagai penggambaran sosok Ratu Adil. Demikian halnya dalam penggambaran kehadiran Satrio Piningit, Satria penolong tersembunyi, ditandai munculnya Ratu Adil. Dalam kitab tersebut terdapat bait sebagai berikut. Prabu Tusing Waliullah, kadatone pan kekali, ing Mekah ingkang satunggal, tanah Jawi kang sawiji, prenahe iku kaki, perak lan gunung perahu, sakulone tempuran, balane samya jerih asih, iya iku Ratu Rinenggeng sajagat, raja keturunan Waliullah, berkedaton dua di Mekah dan tanah Jawa, Nusantara, letaknya dekat dengan gunung perahu, sebelah barat tempuran, pertemuan dua sungai. Dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal di dunia. Gunung Perahu adalah simbol dari Bukit Siguntang, merupakan dataran tinggi di wilayah kota Palembang, dengan ketinggian mencapai 27 meter. Uniknya, bukit itu berada di tengah daerah yang berair, rawa-rawa. Sekilas Bukit Siguntang terlihat seperti daerah yang terapung mirip perahu di atas air. Sementara Tempuran merupakan tempat pertemuan antara Sungai Musi dan Sungai Ogan yang lokasinya tidak jauh dari Bukit Siguntang. Di sebelah baratnya terdapat Masjid Muara Ogan, sedangkan Bukit Siguntang merupakan simbol kejayaan Kedatuan Sriwijaya yang ditandai dengan ditemukannya prasasti kedukan bukit di kaki Bukit Siguntang. Demikian halnya, Tempuran Sungai Ogan dan Musi melambangkan persatuan masyarakat Nusantara, di mana berabad-abad yang lampau pernah berkumpul 20.000 bala tentara pimpinan Dapuntahiang Jayanasa. Pesan yang disampaikan dari simbol-simbol tersebut bahwa untuk menuju kejayaan syaratnya adalah dengan menjalin persatuan. Berdirinya Masjid Muara Ogan di sebelah barat Bukit Siguntang, simbol posisi arah kiblat kota Mekah. Simbolisasi tersebut menandakan bahwa Prabu Jayabaya memiliki hubungan historis dengan Sriwijaya, di mana salah seorang raja sebelum masanya, yaitu Raja Airlangga, juga menikah dengan putri Sriwijaya,
Putri Wijaya Tunggavarman, selain Putri Dharmawangsa teguh di Medang. Dari perkawinannya menurunkan Sri Bameswara yang akhirnya menikah dengan Putri Panjalu, menurunkan Sri Jayabhaya sebagai Raja Kediri. 1135 sampai 1157. Sebagai hadiah pernikahannya ditulislah kitab berjudul Arjuna Wiwaha, Perkawinan Arjuna, buah karya Empu Kanwa. Secara umum masyarakat memahami bahwa sejarah masa lalu adalah petunjuk masa depan. Tidak mengherankan ketika ramalan Jayabaya tentang adanya Satria Piningit Sang Ratu Adil sering muncul. Harapan kehadiran Ratu Adil ternyata bukan satu-satunya yang ditunggu, karena impian kejayaan kerajaan masa lalu pun diharapkan kembali terulang di masa depan. Lalu, siapakah Satrio Piningit Sang Ratu Adil? Banyak versi bermunculan terutama dari para tokoh spiritual yang memperdebatkan, mengupas, dan memaknai istilah tersebut. Tentunya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ramalan Jayabaya yang paling ditunggu-tunggu adalah kemunculan Ratu Adil yang diprediksi sebagai seorang laki-laki, merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Majapahit dan mampu menjadi pemimpin terbesar. Menurutnya, pada awal hidupnya Ratu Adil menghadapi masa sulit, penghinaan dan kemiskinan, namun masa itu dapat terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Ratu Adil lahir di masa kelam, namun mampu memulihkan ketertiban, keharmonisan dan keadilan di dunia. Memang sebagian orang Jawa percaya bahwa hal tersebut merupakan perputaran roda kehidupan, di mana era kegelapan pasti diikuti zaman kemakmuran, dan siklus itu terus bergulir. Kepercayaan dan keyakinan bahwa saat ini sedang berada di zaman Edan, atau era kegelapan, pada akhirnya memprediksi kedatangan Ratu Adil sudah dekat, yang bisa mengantarkan pada masa kejayaan baru. Masih menurut ramalan Jayabaya, simbol kemunculannya ditandai beberapa tahap dari suatu peristiwa di antaranya Senopati, Bojonegoro, dan Notonegoro. Pertama, pada simbol Senopati terdapat kejadian berupa bencana alam yang menewaskan banyak orang. Kedua, simbol Bojonegoro menggambarkan bahwa ksatria Sang Ratu Adil dapat mengatasi masalah itu. Ketiga, pada simbol Notonegoro menjalin relasi dengan para leluhur sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup negara. Satria Piningit Sang Ratu Adil dapat memperbaiki peradaban yang kacau. Salah satunya dilakukan dengan mengganti tatanan negara lama dengan yang baru disebabkan karena tatanan yang lama cenderung menguntungkan pihak penguasa dan justru merugikan rakyat. Pemimpin tersebut menggunakan 4 elemen dari alam sebagai senjata. Pertama air, untuk menenggelamkan lawan-lawannya. Kedua api, untuk menghanguskan keangkara murkaan. Ketiga tanah, untuk mengubur para musuh. Keempat langit, sebagai perisai atau pelindung. Apabila dikaitkan dengan kesastraan Hindu, Itihasa, khususnya Ramayana dan Mahabharata yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Jawa kuno, banyak dijumpai adanya ajaran tentang kepemimpinan. Ajaran tersebut membicarakan bagaimana hubungan timbal balik yang ideal antara raja, negara dan rakyat dalam rangka kehidupan bernegara demi tercapainya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Toto Tentrem Kerto Raharjo, tentram, makmur, sejahtera.